Teman-teman sasaran kategori A tentunya mendapatkan tampilan yang seperti ini, dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru kira-kira seperti apa langkah selanjutnya untuk teman-teman sasaran kategori A setelah kita berhasil melakukan konfirmasi keikutsertaan, verifikasi dan validasi pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya kalau misalkan kita flashback kembali ya, untuk teman-teman sasaran kategori A ini adalah bentuk undangannya berbeda dengan teman-teman yang sasaran kategori B. Dikarenakan untuk sasaran kategori A ini termasuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPK dalam jabatan di tahun sebelumnya, maka pada saat ini tidak perlu mengikuti kembali seleksi administrasi kecuali teman-teman mengubah bidang studi. Jadi ketika teman-teman sudah lulus seleksi administrasi PPK dalam jabatan di tahun sebelumnya, maka di sini kita mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu informasi PPK dalam jabatan 2023, yaitu di sini kita merupakan kandidat peserta PPK dalam jabatan yang telah lulus seleksi administrasi pada periode sebelumnya. Kemudian kita dipersilakan untuk melakukan konfirmasi pendaftaran untuk mengikuti verifikasi dan validasi administrasi program PPK dalam jabatan tahun 2023. Sehingga di sini kalau misalkan dicek pada persyaratan keaktifan dapodik kita, dikarenakan untuk syarat utama kita bisa ikut PPK dalam jabatan itu kita harus aktif di dapodik ya. Maka di sini asalkan status kita di dapodik ini aktif, kemudian di sini bidang studi PPK ini adalah bidang studi di mana kita sudah lulus seleksi administrasi pada bagian bidang studi yang sudah kita pilih ini. Kemudian teman-teman di sini bisa klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, teman-teman akan ada opsi apakah kita itu ingin mengubah bidang studi ataukah tidak. Tentunya di sini ada pertimbangan besar ketika teman-teman ingin mengubah bidang studinya. Dan untuk pengubahan bidang studi itu bisa didasarkan dari hanya kita menyesuaikan nomenklatur dengan yang baru saja, atau mungkin teman-teman ingin mengubah bidang studi mungkin saja dulunya mengajar di SMP mapel matematika, kemudian sekarang kita ditugaskan P3K di SD sehingga kita mengubah bidang studi menjadi guru kelas. Nah, tentunya kalau misalkan di sini teman-teman bisa memilih ya, ini adalah dari dasar program studi linearitas SE dan juga program studi dari referensi dikti. Nanti teman-teman akan ada yang mengharuskan kita ketika mengubah bidang studi ya, ada yang mengharuskan kita nanti ikut seleksi administrasi kembali, dan juga ada yang tidak teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti di sini mengubah bidang studi, maka teman-teman nanti kalau misalkan di bagian bawahnya ada tulisan kita harus ikut seleksi administrasi kembali, maka teman-teman yang mengubah bidang studi nanti harus ikut seleksi administrasi kembali. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ikuti alur, kalau misalkan nggak mengubah bidang studi, maka tampilan berikutnya keberhasilan dari kita sudah melakukan konfirmasi keikutsertaan PPK 2023 itu adalah tampilannya seperti ini, yaitu pendidikan guru sekolah dasar misalkan, dikarenakan sebelumnya ini adalah ijazah saya S1 PGSD, kemudian bidang studi PPG sebelumnya yang sudah saya pilih dan yang sudah meluluskan saya seleksi administrasi juga PGSD, maka di sini akan ada tampilan informasi seperti ini. Anda telah melakukan seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahun 2023, silahkan menunggu informasi berikutnya. Dan berikutnya setelah kita tutup di bagian ini, kemudian muncul di bagian profil. Kemudian ketika teman-teman klik di bagian profil, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, yaitu ajuan data Anda telah disetujui pada PPK dalam jabatan tahun 2023. Nah, sebelumnya teman-teman sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2022 misalkan. Nah, maka di sini teman-teman akan berganti otomatis menjadi ajuan data Anda telah disetujui pada PPK dalam jabatan di tahun 2023. Nah, ini artinya kita sudah lulus seleksi administrasi PPK dalam jabatan di tahun 2023 ini. Mengapa demikian? Dikarenakan kita sebagai sasaran kategori A
ini tidak perlu lagi mengikuti seleksi administrasi dikarenakan kita sudah lulus seleksi administrasi pada tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman melihat di bagian ini ya, yang paling banyak sekali teman-teman tanyakan yaitu pada bagian berkas pendukung. Nah, pada bagian berkas pendukung, mengapa di sini kok tidak checklist warna hijau? Ya memang seperti ini, dikarenakan kita ini sudah lulus seleksi administrasi. Jadi kita hanya mengubah bidang studi saja. Kalau misalkan ingin mengubah, kalau nanti teman-teman mengubah secara signifikan berbeda nomenklaturnya, maka teman-teman nanti ikut seleksi administrasi kembali dan mulai proses dari awal. Nah, dikarenakan kita ini tinggal mengikuti alur konfirmasi saja, sehingga di sini untuk kelulusan seleksi administrasi itu sudah include, yaitu dari kelulusan seleksi administrasi di tahun sebelumnya ya. Jadi mengapa di sini ada tanda seru, apakah ini aman? Ini tentunya sangat-sangat aman sekali, dikarenakan untuk teman-teman yang sasaran kategori A ini tidak akan atau tidak harus ikut seleksi administrasi, sehingga di sini kita nggak perlu ikut seleksi administrasi. Dan di sini tampilan berkas pendukung yang nggak bisa diedit, dan juga di sini tanda pentong atau mungkin juga warnanya ini abu-abu, tidak checklist warna hijau, ini tidak apa-apa ya. Jadi di sini berkas kita sudah disetujui, kita sudah lulus seleksi administrasi. Lantas langkah berikutnya apa untuk kita? Nah, tentunya dengan kondisi yang seperti ini, untuk teman-teman sasaran kategori A, langkah berikutnya ini adalah kita tinggal menunggu saja, yaitu untuk jadwal seleksi akademik, teman-teman. Ya, mana seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini di tahun 2023 untuk yang tahap 3 ini ya. Ini adalah tahapan PPG dalam jabatan 2023. Ya, mana di sini dari kandidat peserta PPG ini kan dibagi menjadi dua ya, yaitu untuk sasaran kategori A ini. Sasaran kategori A adalah kita yang saat ini kita lakukan bahasan. Jadi setelah kita melakukan konfirmasi, maka berikutnya di sini kita kategori A ini tinggal menunggu jadwal seleksi akademik. Beda halnya dengan teman-teman yang sasaran kategori B, ini adalah dari para kandidat ini yang mendapatkan undangan ini masuk dalam kategori B, ini ikut seleksi administrasi. Seleksi administrasi dengan cara melengkapi profil mulai dari biodata diri, kemudian lintas ijazah, kemudian bidang studi, dan juga berkas pendukung. Untuk tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Kemudian untuk teman-teman sasaran kategori B ini kan setelah di sini nanti menunggu untuk nantinya ada tampilan seperti ini, yaitu berkas disetujui kan. Nah, kalau misalkan dari teman-teman yang kategori B ini berkas sudah disetujui seperti ini, nanti bersama-sama kita setelah lulus ini kan nanti ikut seleksi akademik. Jadi nanti untuk teman-teman yang sasaran kategori A ini adalah tinggal menunggu saja untuk jadwal nanti seleksi akademik. Kalau misalkan nanti kita ini sasaran kategori A ini lulus seleksi akademik, maka nanti kita ikut proses pemanggilan peserta mulai dari konfirmasi kesediaan, kemudian nanti kita penetapan calon mahasiswa PPG, dan setelah itu nanti kita lapor diri, kemudian kita ikut perkuliahan PPG, kemudian kita ikut UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan juga UP. Setelah kita lulus, kita mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada tampilan seperti ini, teman-teman nggak masalah, kalian sudah berhasil, tinggal menunggu saja untuk yaitu seleksi akademik ya, penjadwalannya. Kita pantau terus di ppg.kemdikbud.go.id dan juga akun SIM PKB masing-masing.